Baiklah teman-teman, pada video kali ini tentang Microsoft Excel, kita berbicara tentang creating cell data. Cara yang pertama yaitu bagaimana cara kita mentranspose baris dan kolom. Pertama-tama kita perlu memblok dulu baris atau kolom yang kita inginkan. Baru kita pada tab clipboard kita klik copy, lalu kita letakkan di sel yang lain. Kita pilih paste pada tab clipboard, baru pilih yang transpose. Yang kedua adalah bagaimana cara mempaste formula atau rumus, hasil dari rumus dari sel yang pertama atau ke sel yang lain. Di sini kita punya sel yang berisi rumus sum N12 tambah N12. Cara kita tinggal klik copy, baru kita buka bagian paste dan pergi ke kategori paste values, lalu kita pergi yang value ini seperti ini. Baiklah, yang ketiga, bagaimana cara menambahkan, mengurang, mengkali, dan membagi value di dua data rank yang berbeda. Yang pertama, kita klik bagian copy sel yang pertama, lalu kita pindah ke sel yang kedua yang kita ingin kurangkan atau tambah jumlah dan kali dari yang sel pertama. Lalu pergi ke bagian clipboard, klik paste spesial, lalu kita pilih yang di bagian operation. Kita mau pilih yang mana? Misalnya kita menambahkan, jadi nanti ia akan ditambahkan 14 tambah 12, hasilnya akan menjadi 26. Kalau misalnya kita kurangkan 14 kurang 12, hasilnya akan menjadi 2 gitu. Baiklah, selanjutnya adalah cara memasukkan dan menghapus data. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memasukkan baris atau kolom. Kita bisa pergi, kita ingin blok dulu, misalnya baris, kita bisa membuat beberapa baris yang kita ingin masukkan. Ketiga, pergi ke tab home, bagian cells, dan insert baris, maka dia akan menginsertkan 3 baris. Selanjutnya jika ingin kolom, 3 kolom, dia akan memasukkan 3 kolom. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah bagaimana cara kita memasukkan cells atau kota ini. Kita tinggal memblok yang mana yang kita masukkan, lalu kita insert, menunya sama seperti tadi, baru insert cells. Ini kita bisa pilih save cells right atau yang ke kanan atau ke bawah, baris dan semua kolomnya. Nanti dia akan memasukkan sel seperti ini. Selanjutnya adalah cara memasukkan data dari sel yang sudah kita copy atau cut. Pertama seperti ini, kita copy dulu, pilih mau masukkan di bagian kolom atau baris yang mana, misalnya di kolom ini. Kita pergi ke bagian insert, kita pilih yang insert copied cells, lalu kita bisa memilih dua pilihan, shift cells right atau shift cells down. Yang pertama ini akan menggeser cells yang ada ini ke sebelah kanan, dan yang pilihan kedua ini menggeser cellsnya ke bawah supaya kita bisa memasukkan data yang sudah kita copy atau cut ke sini. Kalau kita pilih yang pertama, yang kanan, jadi begini, dan yang kedua akan jadi begini. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghapus baris atau kolom yang sudah kita blok. Seperti yang kita blok, untuk bagian cells, baru klik delete, maka akan hilang. Selanjutnya baris, kita blok seperti ini, kolom maksudnya kita blok seperti ini,
baru kita hapus, dia akan berkurang. Selanjutnya bagaimana cara kita menghapus sel yang sudah kita pilih. Pergi ke home tab, bagian yang sama, baru kita klik delete, baru kita pilih yang delete cells. Kita bisa memilih sini tipe sel yang mana yang kita ingin hapus. Contoh seperti ini. Maka dia akan menghapus ini. Juga seperti ini. Delete cells, baru kita pilih yang ini. Maka dia akan hilang. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke bagian autofill. Yang pertama, bagaimana cara autofill simple numerik atau angka, hari, dan seri dari tanggal. Contohnya seperti pertama, kita tentukan dulu angka pertama dan angka kedua yang kita inginkan autofill. Lalu setelah itu kita pilih sel yang pertama, kita blok dengan cara pergi ke ujung bawah kanan blok sehingga tanda berubah seperti tanda tambah, lalu blok tahan dan drag atau tarik ke bawah. Baru pada bagian pilih ini kita bisa pilih series, maka dia akan seperti ini. Untuk menguranginya kita tinggal tarik ke atas lagi, maka volunya akan berkurang, dan jika ingin menambah kita hanya tinggal perlu tarik ke bawah atau tarik ke sebelah kanan ataupun tarik ke sebelah kiri untuk mengurangi. Selanjutnya yang kedua adalah cara autofill selektif dari hari. Contoh kita pertama memilih nama hari Minggu, Sunday. Setelah itu kita tarik selnya seperti yang tadi ke kanan. Setelah muncul seperti ini, kita pergi ke menu autofill option, baru kita bisa pilih fill day atau weekdays. Kita pilih fill days, lalu kita tarik ke kanan. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu yang ketiga, cara autofill angka yang sudah terformat. Pertama kita pilih lagi angka pertama 1 dan angka yang kedua itu 2. Lalu bagian pertama ini kita bisa pilih tipe-tipenya dengan cara pergi ke tab home, ke number, baru kita di bagian general kita bisa pilih apapun yang kita mau. Contoh di sini kita memakai presentasi. Lalu setelah itu kita blok atau tarik ke bawah. Lalu pada bagian autofill option kita pilih fill series, maka dia akan berubah seperti ini. Selanjutnya cara mengatur advanced option untuk angka, tanggal, dan hari. Sama seperti tadi, masukkan dulu input angka yang pertama itu, lalu kita blok. Setelah kita blok, kita pergi ke bagian home tab, lalu bagian editing, fill series, lalu kita bisa memilih date-nya yang ini. Kita bisa pilih yang mana yang kita inginkan tipe ya. Kita pilih date dan month, pilih fill series, maka akan dia berubah seperti ini. Baru yang ketiga adalah cara mengucilkan atau mengkecualikan formatting ketika kita memilih series autofill. Cara yang pertama, setelah kita memenuhi ini, kita pergi ke menu autofill option, kita klik tanda arrow ke bawah, lalu kita pada autofill option menu ini kita pilih lalu kita formatting. Maka hasilnya akan jadi seperti ini.
untuk membedakan yang tipe ini dengan tipe lain. Lalu yang terakhir adalah cara membuat custom field series. Cara membuat custom field series ini kita pergi ke bagian menu file, option, lalu pergi ke tab advanced, cari tab general, seperti ini. Lalu kita bisa pilih edit custom list. Custom list ini kita bisa menambahkan, menghapus dan mengedit list-list yang sudah ada di sini. Contohnya kita buat seperti ini. Kita buat bulan dalam bahasa Indonesia. Baru kita add. Setelah itu kita kalau ingin menghapus, kita tinggal pilih yang mana kita hapus, lalu kita klik delete. Contoh seperti ini. Setelah itu kita pilih OK. Baru ketika kita ingin membuatnya, kita klik seperti ini. Maka silakan seperti ini. Ini adalah custom field yang kita sudah buat tadi. Baiklah, selanjutnya adalah cara mengaplikasikan dan memanipulasi hyperlink. Bagaimana cara membuat hyperlink ke web page? Yang pertama, kita bisa memilih satu sel yang akan kita letakkan tempat hyperlinknya. Baru kita pergi ke bagian tab insert, ke link, kita link. Itu baru kita pilih bagian existing file or web page. Pada menu ini kita pilih yang ini, browse the web. Ini akan membuka browser yang dimana kita bisa membuka website yang kita inginkan menjadi hyperlink. Contoh dia. Setelah kita buka, kita minimalisasikan browsernya. Baru pada address ini address yang tadi kita ingin jadikan hyperlink. Baru kita klik OK. Maka setiap kita menekan sel ini, dia akan melompat ke hyperlink yang sudah kita bikin tadi. Selanjutnya cara membuat hyperlink dari file yang sudah ada. Pergi ke tab insert tadi, link. Baru di current folder nih bisa kita pilih browser file. Di browser file ini kita bisa pilih file mana yang akan kita hyperlinkkan. Contoh saya memilih file UASI. Lalu kita klik OK. Maka dia akan jadi seperti ini. Setelah kita klik ini, dia nanti akan membuka file tersebut. Nah, berikut contohnya. Selanjutnya cara membuat workbook Excel dan bagaimana cara kita menghyperlinknya. Yang pertama, klik sel atau rank yang kita mau, klik link lagi. Baru pada cara selanjutnya kita bisa pilih di create new document. Pada bagian ini kita bisa membuat di mana tempat dokumen yang akan kita hyperlinkkan tersimpan. Kita biarkan default. Secara default itu di dokumen. Sini kita bisa membuat nama dari dokumen yang akan kita hyperlink. Baru di menu when to edit ini adalah yang pertama ini kita akan membuat workbook baru dengan isi yang kosong. Sementara kita buka yang kedua ini, edit the new document now. Kita membuat workbook dan workbook itu akan dibuka langsung sehingga kita bisa mengeditnya langsung. Jadi kita coba tes yang ini. Lalu kita klik OK. Kita klik hyperlinknya. Maka dia akan membukanya langsung dengan file yang sudah kita buat tadi. Yang selanjutnya adalah cara membuat hyperlink dengan worksheet yang ada di workbook kita tersebut. Worksheet itu adalah yang ini. Yang pertama-tama kita klik link, baru kita buat yang place in this document. Baru di sini kita bisa pilih sheet yang mana yang akan kita hyperlink. Contohnya sheet kedua. Setelah itu kita
Kita bisa pilih juga di find name sini, kita bisa pilih sel mana yang akan kita mau. Di contoh, dalam contoh ini kita pilih sheet kedua, kita akan mengalihkan ke sheet yang kedua, pindah ke sheet yang kedua. Berikutnya cara membuat hyperlink yang akan mengarahkan kita ke email. Di bagian hyperlink ini klik yang email address. Pada email address ini kita bisa pilih email mana yang akan kita hyperlinkkan. Sebelum itu saya pilih terserah, lalu kita klik OK, maka dia akan menghyperlinkkan ke email kita tersebut. Baru kita bisa pilih browser mana yang akan kita inginkan. Baru kita akan masuk dari hyperlink tersebut. Selanjutnya bagaimana cara memodifikasi hyperlink. Kita bisa memilih hyperlink yang akan kita pilih untuk diedit. Baru kita bisa pilih klik kanan. Dengan cara klik kanan, lalu kita bisa klik edit hyperlink. Jadi kita bisa berubah hyperlink, memformatnya dengan sesuai yang kita inginkan dari sebelumnya. Sekian video dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.